Baik, ini ada pertanyaan dari Sah CP19. Bagaimana cara macam mana? Jadi kalau orang-orang Sumatera Utara terutama nih kayaknya, macam mana cara jalankan dua Windows OS dan Linux di satu komputer? Jadi intinya kita pengen punya dua sistem operasi, Windows dan kali Linux di satu komputer. Oke, saya nggak punya Windows dan ini di satu komputer. Kita akan coba bikin ya. Jadi kita akan bikin komputernya new. Ini namanya saya bikin percobaan dual boot. Oke. Yang satu pakai Microsoft Windows berapa ya? Other window lah. 64 bit kayaknya. Jadi saya udah download Windows 7 kalau nggak salah. Jadi saya akan bikin dulu komputernya ini. Memorinya saya bikin 4 GB. Oke. Virtualnya, harddisknya virtual. Dynamically allocated. Nah, ini saya bikinnya jangan 20 GB, saya bikin 80 GB. Jadi hari saya kasih alokasi 80 GB di sini. Coba kita settingnya, kita buka dulu. Jadi ini Windows, sistemnya 4, prosesornya 2 lah biar ada bagusan dikit. Storage-nya, nah ini nanti kita harus tempelin window dulu. Nggak ada window. Oke, tapi udah saya taruh di perpustakaan saya sih. Oke, networknya pakai bridge ke sini. Ini kabel connected, ini connect ke LAN. Oke, nah sekarang kita akan coba tempelin harddisk window dulu. Choose this. Var data ISO di folder hacking saya taruh buat latihan jadi bikin korban sih sebenarnya. Hacking, ini ada Windows, ada beberapa window. Mana ya? Lupa. Anggap aja yang inilah. Ini kayaknya. Oke. Jadi kita akan bikin ini, jadi komputer kosong ceritanya. Ini komputer kosong. Dual boot ini komputer kosong. CD Windows saya masukin. Sekarang saya akan start. Total harddisknya ada 80 GB. Saya akan bagi 2, 40. Ini saya ganti dulu ke Windows 7. Ini dia. Oke. Pakai Windows 7. Start. Jadi harddisknya ada 80 GB. Saya akan bagi 2, 40. Baginya di sini. Kita bagi di sini. Jadi waktu kita install Windows, kita harus bagi harddisknya langsung di install Windows. Jadi kalau Anda punya harddisk 1 tera ya Anda harus bagilah. Berapa untuk Windows, berapa untuk Linux, terserah. Bisa juga C, D, dan Linux juga boleh. Jadi bisa ada harddisk C, ada harddisk D, ada Linux. Ini saya gedein aja. Oke. Ini loadingnya dari jaringan, ini nggak lewat harddisk, nggak di komputer saya nih sebenarnya. Dia lewat server. Taruh di server. Oke. Jadi saya taruhnya di server. Kemudian dari server di load ke sini. Nah, ini Windows 7 biasa. Next. Install now. Oke. Kita harus partisi harddisk. Ini saya nggak tahu bisa apa nggak, tapi ini pertama kali juga nyoba bikin dual boot di mesin virtual. Oke, saya akan pakai Windows Enterprise aja ya. Wush, keren dah. Kalau DAS apa? Oh, ini aja yang pakai DAS. Activated DAS Loader. Waduh. Activated by KMLAS. Oh, macam-macam ya. Ini Windows hack-hackan sih sebenarnya, kacau. I accept.
Nah, di sini custom install. Nih. Nah, ini kita lihat kita punya 80 GB. Oke. Kita bikin new. Nah, ini jangan 80 diambil. Kita ambil 40 GB aja. 40 GB. Apply. Oke. Jadi kita bikin 40 GB. Ada 500 GB di reserve sama dia, sama Windows-nya akan reserve. 40 GB ini 500 GB dipakai buat UEFI dan teman-temannya, buat boot sistem dan bagai nggak tahu lah apaan. Jadi UEFI akan dikasih 500 GB, sekitar 38,6 sisanya saya pakai buat Windows. Ini kosong. Perhatikan di sini ada unallocated space 40 GB kosong. Jadi kalau Anda punya 1 tera ya Anda atur aja mau buat Windows-nya berapa, buat D-nya berapa, nanti buat Linux-nya berapa. Tapi kira-kira partisinya akan ada 2 seperti ini minimal. Oke. Nah, ini yang penting banget. Nah, sekarang kita next. Harapannya nanti akan nempelnya ke sini nanti. Windows-nya akan nempel ke yang 38,6 GB. Windows 7-nya. Oke, dia lagi copy. Getting file ready for installation. Dia nginstall. Ini kita diemin aja sih sebenarnya. Jadi ini saya akan pause sampai dia selesai. Jadi Windows selesai Windows, saya akan nginstall lagi Linux kali Linux. Jadi saya akan coba bikin dual boot di komputer yang satu ini. Oke. Ini saya pause dulu. Oke, Windows sudah restart. Oke, lumayan. Jadi ini Windows udah keinstall di VirtualBox. Masih lama juga ya. Kirain bentar. Ya udah. Setup is something else. Oke. Complete installation. Bentar lagi harusnya selesai. Come on. Lama juga. Oke. Dah. Videonya start nih. Mudah-mudahan start bener nih. Oke. Setup video performance. Ono PC. Next. Password 123456. 123456. 123456. Ya udah, next. Waktunya waktu UTC plus 7. Ini dia, mana dia? Jakarta. Home network. Dah, Windows berhasil diinstal ini judulnya. Windowsnya sudah berhasil diinstal. Saya akan shutdown habis ini. Kemudian saya akan coba install kali Linux. Jadi prosesnya kira-kira gitu. Jadi prosesnya pertama Anda install Linuxnya dulu, jangan kali Linuxnya dulu. Install Linuxnya dulu. Install Windows-nya dulu. Setelah Windows selesai, ini buat hacknya. Oke. Jadi Windows diinstal dulu, pastikan harddisk dipartisi, sisakan sebagian partisi buat Linux, tapi kosong aja partisi Linuxnya. Setelah Windows selesai install, baru kita install kali Linux. Jadi caranya kira-kira gitu. Anda bisa bikin CD dan kosong. Jadi kita bisa bikin 3 partisi sebenarnya, CD kosong. Kosong akan buat kali Linux, kira-kira kayak gitu. Deh, selesai. Windows-nya harusnya selesai nih. Udah welcome, masuk ke window dia. Ini Windows selesai. Oke. Preparing your desktop. Ya lama banget sih. Aduh. Oke, di pause dulu ya. Pre-pause dulu. Oke, selesai sudah. Windows-nya udah keinstall. Oke.
Ya udah, ini Windows 7 biasa. Kalau buat saya luar biasa, orang hampir nggak pernah make. Oke, saya shutdown ya. Dah, jadi Windows udah jalan, shutdown. Dengan kondisi ini harddisknya tadi 80 GB, saya bagi dua aja sih. Oke, sekarang saya masuk lagi ke sini. Nah, sekarang yang install yang keduanya. Masuk ke setting lagi, storage. Nah, di sini kuncinya nih. Ini kita buang dulu, remove. Nah, sekarang saya akan ganti. Choose disknya pakai kali. Wes. Salah. Saya harus tambahin. Ya, tadi remove itu lagi. Waduh. Gimana caranya? Oh, ini dia. Optical drive. Nah, ini dia. Add. Saya harus nambahin ISO kali Linux 20 lah. Kali Linux 20 virtual. Ini dia. AMD 64 ya. 20 yang saya install sekarang. Oke. Choose. Jadi saya punya kali Linux 2022. Saya masukin ke CD-ROM lagi. Jadi CD-ROM yang pertama tadi buat Windows udah keinstall, selesai. Sekarang kali Linux. Oke. Sekarang saya nyalain lagi komputer dengan CD-ROM yang beda tapi ini ya. Nah, installnya beda nih sekarang kali nih. Graphical install coba. Biar lebih enak kali pakai grafik kali ya. Udah lupa nginstall kali Linux lagi. Oke, ini kan kita coba nginstall kali Linux. Oke, bahasa sebaiknya pakai bahasa Inggris. Continue. Lokasi kita other. Continue. Asia. Continue. Jakarta, Indonesia. Continue. Lokalnya US, keyboardnya American English. Oke. Jadi kita akan install seperti ini. Dua sekaligus. Nah, ini lagi loading dulu. Habis ini harusnya kita akan partisi harddisk. Nah, partisi harddisknya Linux ditaruh di partisi yang kosong. Itu harus hati-hati. Jangan sampai Linux diinstalin di partisinya Windows. Kalau Linux taruh di partisi Windows, ya datanya Windows hilang semua. Dan jangan khawatir, yang salah seperti itu banyak. Dan akhirnya datanya hilang, udah itu komplain ke saya, Pak Ono, data saya hilang, terus gimana? Ya sudah, selamat dah lo. Makanya saya berkali-kali bilang, kalau Anda nggak yakin, mending nggak usah. Atau kalau berani mati, ya data hostname-nya saya bikin kali Linux aja. Ini hostname saya nggak rubah, kali Linux, continue. Domain name kosong aja, continue. Konfigurasi network, nah full name-nya Ono. Username-nya juga Ono. Password-nya saya bikin gampang aja, 123456. 123456. Continue. Nah, ini kita pilih Jakarta. Nah, sekarang harddisk nih urusannya. Nah, ini jangan use largest continuous free space. Ini mending yang ini nih. Use largest continuous free space. Oke. Atau pilihan kedua bisa manual. Oke, kalau berani manual. Kalau nggak berani yang ini. Use largest continuous. Yang penting ada kata-kata ini, free space. Continue. Nah, ini paling gampang adalah one partition. Oke. Continue. Ini yang jadi masalah orang-orang adalah bahasa Inggris. Nah, ini perhatikan, kita sudah ada NTFS. Ini ada dua, ini NTFS. Ini udah dipakai sama Windows.
Linuxnya sendiri ada ext4 slash, dia akan bikin swap 4 GB rupanya. Oke, udah selesai. Jadi ini harus perhatikan. Oke, ini window, yang ini Linux. Continue. Ini yes. Partisinya di format dulu. Yes. Oke. Kayaknya installnya cepat bagus nih. Kenceng banget. Oke. Ini saya pause dulu aja ya. Oke, kita harus ngisi proxy. Proxy-nya kosong, nggak pakai proxy. Continue. Ini scanning mirror. Cancel aja nih mas scanning mirror. Ya nggak apa-apa lah. Sebenarnya cancel bisa sih, ya udahlah. Oke, saya pause lagi, biarin dia kerja dulu. Oke, ini sudah sampai pemilihan desktop. Saya coba pilih GNOME biasa, XFCE nggak gitu enak. Saya nggak suka XFCE, jadi pakainya GNOME aja. Continue. Oke, wah ini lama, pause lagi. Wow, lumayan cepat juga, tapi tetap 2000 malah 8 menit pause. Oke, kita sampai sini. Kenapa sampai sini? Mudah-mudahan gak ada yang salah. Kita continue. Oke, VirtualBox. Oke, kagak ngerti dah. Oh, task. So, 2% ya udah lewat sini. Continue. Lah, perasaan tadi udah. Oke. Ada yang gak beres nih kayaknya. Percobaan. Oke, 163. Nah, coba kita lihat apa yang terjadi. Saya pause soalnya tadi. Oh, sekarang install dia. Oke, mudah-mudahan nggak ada masalah. Saya pause dulu ya. Saya pause lagi. Oke. Kayaknya udah keinstall semua, cuman kenapa jadi kayak gini? Oh, oke. Install group loader. Harusnya sebentar nih, group loader mah bentar aja. Nah, dia bisa lihat ada window. Dia bisa lihat window. Install bootloader in master boot record? Yes. Jadi ini ada pertanyaan, install the bootloader to master boot record. Jawab yes. Continue. Taruh di sini SDA. Continue. Jadi dengan cara ini kita bisa dua sistem operasi sekaligus. Nanti waktu booting dia akan milih. Bootloader fungsinya untuk memilih mau Windows atau Linux yang akan dipakai. Gitu. Nah ini selesai, finish. Retrieving 3 6 10 12. Oke. Oke, bentar lagi selesai dia. Ada urusan VirtualBox GSD KMS ya. Baru tahu juga. Seru juga nih. Ini baru pertama kali juga saya install dual boot di VirtualBox. Keren. Kalau bisa ini keren. Jadi ternyata bisa dual boot di VirtualBox. Tapi kalau Anda mau install benar bukan di VirtualBox ya, installnya di harddisk nantinya. Ini VirtualBox biar bisa direkam. Kalau install di harddisk dual boot saya nggak bisa ngerekamnya soalnya bingung ngerekamnya gimana caranya.
Kalau kayak gini saya bisa ngerekam kan, proses instalasinya bisa saya rekam. Oke. Jadi saya ulang lagi triknya ya. Triknya adalah install pertama kali adalah install Windows dulu. Windowsnya akan mempartisi harddisk, sisakan partisi harddisk buat Linux tidak dipartisi. Jadi terserah Linux mau dikasih berapa. Kalau kita punya harddisk 1 tera ya terserah mau C-nya berapa. Misalnya C-nya 100 giga, D-nya misalnya 500 giga. Terus nanti sisanya sekitar 400 giga buat Linux boleh. Atau kalau Linuxnya hanya kali Linux cuma buat main-main doang, bisa kecil sih, bangsanya 30 giga, 40 giga juga udah lebih dari cukup. Kalau cuma kali Linux buat mainan doang. Oke, ini hampir selesai. Jadi nanti kalau udah selesai berhasil seperti itu, dia akan booting pakai grup tadi, dia akan milih mau masuk ke sistem operasi yang mana. Nah, kesalahan fatal yang sering terjadi adalah sudah ada Windows-nya, tidak ada partisi yang sisa sama sekali di harddisk, kemudian kita akan install Kali Linux. Akibatnya Kali Linux harus kepaksa diinstal ke salah satu partisi. Biasanya ya untung-untungan bisa C atau D yang kena. Kalau C yang kena ya Windows-nya hilang. Kalau D yang kena datanya hilang. Jadi itu masalah kalau kita mau dual boot biasanya. Dan korbannya udah banyak, jangan khawatir. Yang nangis-nangis banyak karena data hilang. Oke. Mudah-mudahan Anda kalau install, nah udah selesai. Perhatikan ada tulisan installation complete. Kebanyakan bangsa Indonesia adalah susah baca tulisan bahasa Inggris. Ini yang jadi masalah. Continue. Oke. Booting. Oke, sekarang dia booting. Oh, nah ini pilihannya. Mau masuk Kali atau mau Windows. Kalau saya pilih Windows, dia akan masuk Windows. Kalau Kali, dia akan Kali. Saya akan masuk ke Windows dulu ya, buat nyoba. Walaupun udah ada Kali, dia masuk ke Windows bisa nggak ya? Nah, ini masuk Windows dia. Gitu ya. Jadi bisa langsung masuk ke Windows, jangan khawatir loh. Tapi Kali Linuxnya ada di harddisk, Kali Linuxnya tidak jalan. Perhatikan kalau main dual boot, kita hanya booting ke sistem operasi yang kita mau aja. Sistem operasi yang satu lagi tidak jalan, langsung diam aja di harddisk. Nanti kita booting lagi. Nah, ini biarin kita shutdown aja lagi ya. Shutdown. Lah, hilang. Coba kita nyalain lagi, start normal. Kita akan booting ke Kali Linux ini sekarang. Nah, ini ada pilihannya Kali atau harddisk, kita masuk ke Kali. Sekarang masuk Kali dia. Jadi enak, satu komputer bisa 2 sistem operasi. Saya sendiri udah pernah sampai 5 sih. Jadi misalnya satu Windows, misalnya satu Kali Linux, satu lagi Ubuntu, satu lagi server, satu lagi apalah, serah. Jadi suka-suka, bisa banyak sih. Jadi sistem operasi bisa banyak sih sebenarnya kalau tahu. Ini tapi nggak booting-booting nih. Kenapa kagak booting nih? Ngeri juga nih urusannya. Ini nggak booting nih, nggak beres ini. Kali Linuxnya nggak jalan nih. Kenapa? Dar. Shut off dulu. Coba saya cek dulu ntar. Ini saya cabut dulu CD-ROM-nya, lupa dicabut nih soalnya. Oh, udah empty. Kita coba lagi, kalau nggak berhasil ya nggak tahu juga kenapa. Paling nggak proses instalasinya udah kayak gitu sih. Advanced option. Ada banyak pilihan. Saya pilih yang sembarangan aja dulu ya. Ada masalah di sini nih, bengongin di SMP configuration. Entah kenapa dia. CPU-nya cuman ada 1 saya kasihnya. Dia bengong di sini nih. SMP-nya kenapa nggak tahu dah. Ya.
ada urusan dengan prosesor nih, nggak ngerti. Bring up secondary CPU, nggak berhasil nyala deh. CPU keduanya nggak nyala. Apa saya matiin dulu bentar, saya bikin cuma satu CPU aja ya. Tadi bikin dua soalnya. Ini sorry, sistem prosesornya kan dua, saya turunin jadi satu prosesor. Oke, sekarang saya coba booting lagi. Kalau nggak berhasil juga ya udah, nggak tahu kenapa. Coba kita lihat. Nah, jalan dia. Jadi dual prosesor pusing dia rupanya. Aduh, parah deh. Oke, mouse-nya udah keluar. Ayo, come on. Iya, berhasil masuk kan. Oke, jadi berhasil dual boot, cuman core-nya saya bikin satu. Tapi bisa dual boot ini tadi. Oke, ini bisa masuk ke dual boot. Kali Linux-nya jalan, Windows-nya jalan, nggak masalah. Oke, jadi ini cuma ngasih lihat aja kita bisa punya dual boot di VirtualBox. Mudah-mudahan bisa kebayang tadi proses instalasinya ya. Saya tadi banyak pause, jujur ini instalasinya lama, mungkin sekitar 1 jaman nih tadi total. Tuh, mudah-mudahan bisa bermanfaat.